merawat jenazah, mengurusi jenazah, ya secara kewajiban kita, fardu kifayah kita sebagai orang yang masih hidup itu makruh. Harus dilakuin 4 tuh ya. Memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Nah, makanya dikategorikan ibadah makruh. Tapi secara poin-poin masing-masing itu nanti masuknya bukan ibadah makruh tapi ghairu makruh. Ya, contoh misalnya, yang pertama memandikan jenazah. Yang diwajibkan adalah memandikannya. Nah, itu yang makruh. Adapun bagaimana tata caranya itu ghairu makruh. Makanya yang namanya ghairu makruh kemarin saya sampaikan pasti ada khilafiyah ulama. Pasti ada perbedaan pendapat antar ulama. Tapi ulama sepakat namanya jenazah dimandiin. Nah, itu. Sepakatnya ulama bahwa jenazah wajib dimandiin. Nah, itu makruh. Paham ya? Nah, jadi kita harus misahin dulu nih mana yang makruh, mana yang ghairu makruh. Rawahu Ibnu Majah 1213. Rawahu meriwayatkan hadis Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 1213. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Qala berkata beliau, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u, segerakanlah oleh kalian, bergegaslah bil janazati, dengan penguburan jenazah. Jadi kalau orang udah meninggal terus udah selesai pengurusannya ya, udah dimandiin, udah dikafanin, udah disolatin, jangan ditunda-tunda. Fa in takun, maka jika adanya dia itu, maksudnya si jenazah tadi itu solihatan, adalah orang yang soleh, fa khairun, maka kebaikanlah, tuqaddimunaha, yang kalian lakukan dengan menyegerakannya. Kalau itu jenazahnya soleh, dia sebetulnya udah teriak-teriak, bu, cepetan ke kuburan, cepetan gitu. Cuman kita gak denger ya. Jadi dia pengen buru-buru nyampe ke kuburan, nyampe ke rumahnya. Ilaihi, kepadanya. Wa intakun, dan jika adanya dia itu, si jenazah tersebut ya, ghairu dzalika, bukan yang demikian, maksudnya bukan orang yang soleh, fasyarrun, maka keburukanlah, tadaunahu, yang kalian lepaskan, an riqabikum, dari leher-leher kalian. Maksudnya kalau kita buru-buru ngubur jenazah yang mana dulu masa hidupnya dia itu buruk, maka berarti kita segera melepaskan keburukan yang ada dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Ini kan orang bejat nih, ya udah makanya buru-buru cepat kubur juga. Jadi mau orang yang baik ataupun orang yang buruk, ya sama disunahkan untuk mensegerakan menguburkan. Cuman ini saya tekenin, jangan sampai juga melanggar beberapa aturan yang ada dalam Islam. Beberapa kali ya saya di sini, karena saya juga beberapa kali ada orang meninggal ya disolatin di sini, itu saya selalu ngasih komando lah, saya ngasih kode lah gitu ya. Misalnya sholatnya habis zuhur gitu ya, sholatnya habis zuhur, atau kalau pagi sekalian. Jadi saya minta kalau memang mau disolatin ya udah zuhur atau pagi sekalian. Karena misalnya ya dibawa ke kampung, ya dibawa ke Cirebon, dibawa ke Jawa misalnya gitu. Saya khawatir nanti pengiringnya itu kagak sholat. Karena ada beberapa orang yang mintanya itu nanggung sebelum sholat zuhur 11:30 ya, atau misalnya jam 11. Nah emang sih jenazah itu udah selesai, udah tinggal nguburin doang. Cuman yang saya khawatirin yang hidup-hidup nih. Ini kalau 11:30 dibawa, ya 11:30 siang bu, 11:30 dibawa, takutnya di jalanan orang-orang ini, karena saya kan merhatiin orang-orang yang nguburin jenazah jauh-jauh, bukan yang deket-deket ya, yang jauh-jauh, itu rata-rata kagak sholat.
bablas aja, orang ambulan bablas. Ya kan, masuk tol kan ambulan bablas tuh, wiu ya kan. Orang bablas aja terus bablas. Itu kagak sholat, kagak berhenti di rest area soalnya. Itu saya ngelihat sendiri soalnya. Dan jangankan yang jauh lah, yang dekat aja kadang-kadang kagak sholat. Pulang ngubur nih, ya kan. Habis asar, bukannya sholat asar dulu, malah nongkrong ya kan. Ngobrol sampai maghrib. Itu fakta loh. Ya, makanya dalam hal ini jangan gagal paham nih. Menyegerakan di sini tentunya tanpa melanggar aturan-aturan syariat. Nah, gimana Pak Ustadz seandainya menunggu anak, ya kan kadang gitu ya, atau menunggu orang tua kalau yang meninggal anak misalnya gitu, boleh nggak? Ya, dibatasin dalam fikih itu 2 hari. Ya, jadi Nabi itu soalnya wafat hari Senin, ya terus Selasa sorenya baru dikubur. Selasa sore berarti masuk Rebo malam ya. Nah, makanya di fikih itu bahkan ada yang mengatakan maksimal 3 hari, ada yang mengatakan juga 2 hari, karena Nabi itu meninggal Senin, ya dimakamkan Selasa malam. Ya, jadi prosesnya itu Selasa malam. Cuman kalau orang Arab kan Selasa malam ya sama kayak kita orang Jawa, dimasukin hari Rebo. Ya kan, soalnya kan udah malam. Tapi kalau hitungan hari sendiri itu nggak nyampe malam sebetulnya. Jadi Nabi itu ketika wafat itu saking sahabat histeris ya, belum bisa nerima kalau Nabi Muhammad meninggal. Makanya bener gak nih, itu sahabat berdebat tuh di luar. Enggak, Nabi nggak mungkin meninggal, yang iman-imannya tipis. Makanya kan Sayyidina Abu Bakar di situ lantang. Bilang ya, Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau kalian mengagungkan Muhammad, menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad Nabi kita sudah wafat. Tapi kalau kalian mengagungkan Allah, kalian menyembah Allah, ketahuilah Allah itu tidak pernah mati. Nah, baru tuh di sahabat di situ sadar, oh iya, gimana pun juga Muhammad itu adalah seorang manusia. Memang dia nabi kita, memang dia panutan kita. Tapi ya tetap namanya manusia pasti meninggal. Dan itu baru sahabat mulai menerima, yaudah yuk kita kuburin. Jadi ya nggak semudah kayak orang sekarang lah gitu ya. Aslinya kalau kita baca-baca sejarah ketika Nabi wafat itu geger, Semadinah itu geger semua. Ya bayangin orang yang dicintain, orang yang dikagum-kagumin ya kan, orang yang jadi suri tauladan meninggal gimana. Makanya sahabat itu ada yang pengen langsung nguburin, ada yang enggak. Nah jadi walaupun Nabi mengatakan hadis seperti ini ya, mensegerakan orang meninggal, tapi Nabi sendiri waktu itu dikubur itu juga jeda 1 harian. Nah, oleh karena itu secara fikih maka ada yang memperbolehkan sampai 2 hari atau sampai 3 hari kalau ngikutin waktu malamnya. Jadi andai kata jenazah itu ditahan dulu karena nunggu anaknya misalnya kalau yang meninggal orang tua ya, atau nunggu bapak ibunya kalau yang meninggal anaknya itu diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari 3 hari, jumhur ulama mengatakan makruh, mazhab Hanafi mengatakan haram. Ya, karena tasyabbuh bil kufar, menyamakan seperti orang kafir. Dan banyak mudorotnya. Nah, terus tadi pertanyaan Bu Widya masalah mandi. Ya, mandi jenazah itu pada dasarnya nggak ada aturan berlaku. Kemarin sempat saya singgung ya, masih ingat nggak tuh? Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Masih ingat ya? Ibadah mahdhoh itu yang ada syarat ketentuan, yang mana syarat ketentuan itu ditekankan. Nah, tapi ada ibadah yang ghairu mahdhoh, ada syarat ketentuannya, tapi syarat ketentuannya tidak ditekankan. Nah, saya pakai dasarnya dulu ya, pakai dasarnya dulu. Secara dasar, ya, merawat jenazah, meramut jenazah, mengurusi jenazah, secara ibadah mahdhoh masuk dia. Tapi poin-poinnya masing-masing poin tadi ya, dari memandikan, mengkafani, terus kemudian menyolati, menguburkan, itu bukan ibadah mahdhoh tapi ghairu mahdhoh. Secara umumnya mahdhoh. Ya, secara kewajiban kita, fardu kifayah kita sebagai orang yang masih hidup, ngurusin jenazah, merawat jenazah semacamnya itu mahdhoh. Harus dilakuin 4 tuh ya. Memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Nah, makanya dikategorikan ibadah mahdhoh. Tapi secara poin-poin masing-masing itu nanti masuknya bukan ibadah mahdhoh tapi ghairu mahdhoh. Ya, contoh misalnya, yang pertama memandikan jenazah. Yang diwajibkan adalah memandikannya. Nah, itu yang mahdhoh. Adapun bagaimana tata caranya itu ghairu mahdhoh. Makanya yang namanya ghairu mahdhoh kemarin saya sampaikan pasti ada khilafiyah ulama. Pasti ada perbedaan pendapat antar ulama. Ingat ya, pokoknya kalau bicara ghairu mahdhoh pasti ada perbedaan ulama.
Ya misalnya kemarin, misalnya Bu Widya belajarnya di situ, tadi cerita saya belajar di RW. Barangkali nanti kalau di masjid atau di tempat lain beda lagi, karena sudah masuk ke poinnya. Kalau poin itu pas ghairu mahdhuf. Ya, kalau poin ghairu mahdhuf berarti pasti ada khilafiyah ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Tapi ulama sepakat namanya jenazah dimandiin. Nah itu. Sepakatnya ulama bahwa jenazah wajib dimandiin. Nah itu mahdhuf. Paham ya? Nah, jadi kita harus misahin dulu nih mana yang mahdhuf, mana yang ghairu mahdhuf. Nah, untuk orang yang meninggal dimandiin secara ghairu mahdhuf, di antara perbedaan pendapat ulama misalnya, ya, yang tadi disampaikan Bu Widya, apakah si jenazah harus menghadap kiblat atau tidak ada keafdolan untuk menghadap kiblat? Nah, terus yang kedua, andai kata menghadap kiblat, apa yang dihadapkan? Kepalanya atau bagian badannya, seperti orang yang tidur miring, kan gitu pertanyaannya. Nah, jadi sebelum saya jawab ke situ, saya pahamin dulu ya. Intinya itu jenazah mau dimadepin apapun sah selama dimandikan. Karena yang mahdhuf itu adalah mandiinnya, bukan tata caranya. Paham ya? Jadi ibu mau celup-celupin ya itu jenazah tuh. Ya, dicelup-celupin ya sah-sah aja. Cuma kan nggak mungkin, masa jenazah dicelup-celupin gitu kan. Tapi bicara sahnya selama dimandikan, namanya mandi pasti pakai air, maka sah. Paham ya? Nah, karena baru kemudian kita lari ke tata cara nih. Nah, sebagian ulama ya mensunahkan jenazah menghadap kiblat. Sebagian ulama yang lain, kalau menurut minoritas ulama, pendapatnya mazhab Hanafi, nggak ada kesunahan menghadapkan kiblat. Karena ini ghairu mahdhuf, pasti khilafiyah. Sekali lagi ya, kalau ghairu mahdhuf pasti khilafiyah, pasti ulama berbeda pendapat. Kalau menurut ulama yang mengatakan sunnah menghadap kiblat, karena jenazah itu masih berada di dalam dunia, dia belum ditanya malaikat kan gitu, maka sunnah bagi dia itu tetap menghadap kiblat, termasuk orang yang memandikannya. Jadi seandainya kiblat ke sini ya, ini saya nggak bicara bentuknya dulu nih, pokoknya menghadap kiblat ya, maka orang yang memandikan posisinya ada di sana. Jadi yang mandiin juga jangan belakangin kiblat, paham ya? Jadi andai kata jenazahnya madhab sini, nah maka yang memandikan juga posisinya di sana, posisinya menghadap kiblat. Ini menurut mayoritas ulama, jumhur ulama. Nah, sementara menurut yang minoritas, pendapat yang sedikit dari kalangan mazhab Hanafi, namanya jenazah itu udah meninggal. Berarti sudah terputus amal perbuatannya. Nggak ada lagi dia khitab, ya, perintah untuk menghadap kiblat. Toh menghadap kiblat pun dia nggak dapat pahala. Kan udah mati. Paham ya? Nah, itu menurut mazhab Hanafi. Nah, berarti kalau menurut mazhab Hanafi, menurut sebagian atau sedikit daripada ulama, nggak ada kesunahan menghadapkan mayit ke kiblat. Dan kita buang nih, ini kita nggak masalah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita berlari ke jenazah yang disunahkan menghadap kiblat, ya, yang disunahkan oleh ulama menghadap kiblat mayoritas. Nah, mayoritas ulama ini kemudian dia terpecah dua, ya, namanya juga khilafiyah, pasti terpecah terus. Sebagian ulama mengatakan sunahnya seperti orang yang tidur miring, karena itu anjuran Nabi, ya, berarti bagian lambung kanan ya, lambung kanan ada di bawah, lambung kiri ada di atas. Itu menurut sebagian ulama. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, yang disunahkan adalah kepalanya yang menghadap ke kiblat, berarti kakinya di sini, palanya di sana. Kalau pakai pendapat yang kedua, paham nih? Kalau pakai pendapat yang pertama, maka gimana? Nah, palanya gini ya, miring, nah gini. Jadi palanya yang dihadapkan ke kiblat. Tapi kalau pakai pendapat yang kedua, menjulur, jadi kakinya tetap nendang kiblat, ya, palanya yang dihadapkan ke kiblat. Nah, itu ada dua kaifiyah. Ala kulli hal, saya cuma nyampein ilmunya nih, karena tugas saya nyampein ilmu. Adapun ibu mau pakai yang mana itu hak ibu. Ya, saya nggak mau lari ke situ, karena kalau lari ke situ nanti berdebat. Nah, makanya saya ngasihnya ilmunya. Jadi andai kata ada orang kok madepin jenazah itu misalnya palanya yang ke kiblat, oh berarti dia pakai pendapat yang kedua. Oh kok dia madepin badannya ke sini, oh berarti dia pakai pendapat yang pertama. Jadi sama-sama ada dalilnya, cuman memang karena bentuk khilafiyah ulama, ya memang ada perbedaan pendapat di situ. Paham ya? Nah, jadi untuk memandikannya itu mahdhuf, ya, untuk tata caranya ghairu mahdhuf. Sebetulnya bukan itu doang, banyak. Nanti misalnya kayak kesunahan menggunakan daun bidara, ya. Nah, itu kan juga ada ketentuannya. Bidara yang kayak gimana? Bidara tuh banyak loh, Bu. Ya,
Yang disunahkan itu bidara yang mana? Kalau di kitab-kitab fikih itu yang disunahkan itu bidara yang bidara laut, yang daunnya kecil-kecil, yang ada durinya. Kalau bidara sih ada durinya semua ya. Pernah lihat kan ya pohon kita? Nah itu ada durinya semua. Cuman kalau bidara laut itu dia lebih kecil-kecil. Batangnya lebih tipis. Nah makanya kan ini kan balik lagi nih, karena terjadi perbedaan pendapat ulama ya kan. Apakah cukup dengan bidara atau cukup dengan air doang? Belum lagi ntar masalah kapur, ya kan, terus wewangian dan sebagainya lah. Nah, jadi intinya kalau yang saya lihat selama ini praktek-praktek memandikan jenazah ya, baik yang disampaikan orang-orang laki ataupun sampaikan orang perempuan, menurut saya itu udah pas, udah bagus. Maksudnya nggak ada yang nyeleweng ya. Ya udah jalanin aja. Adapun nanti di situ terjadi perbedaan, ya itu biasa, itu khilafiyah aja. Yang penting kan mandiinnya dari awal sampai selesai itu enggak menyalahi aturan syariat gitu aja. Berarti semua terbasuh ya, semuanya terbasuh, diwudukan dan sebagainya. Intinya itu. Adapun kaifiyahnya, tata caranya itu ya khilafiyah. Ini enggak cuman di poin yang memandikan jenazah doang ya. Nanti kelanjutannya juga begitu. Mengkafani juga nanti ada khilafiyah bu. Ya, untuk perempuan misalnya maksimal berapa helai? Dalam fikih ada yang mengatakan 5 maksimal, ada yang mengatakan nggak boleh, harus kayak laki 3 helai. Nah ini khilafiyah. Jadi nggak usah ribut, biasa aja. Yang intinya kan nutupin si jenazah, nutupin aurat itu pakai kain kafan. Nah adapun helaiannya pasti khilafiyah ulama. Ya kalau laki-laki kan 3, perempuan 5, lebih banyak ya. Nah tapi itu nggak mutlak, maksudnya nggak mutlak. Nanti kalau ibu diajarin kok perempuan 6 sih, padahal di kitab fikih ini saya belajar katanya 5, ya nggak apa-apa udah. Terus nanti ibu belajar kitab fikih lain, loh kok ini 7? Nah itu nggak apa-apa, karena memang untuk masalah kafannya sendiri itu memang khilafiyah. Yang mahdohnya ya, yang mahdohnya itu mengkafaninya, paham ya? Nanti disolatin juga begitu. Sholatnya ada khilafiyah juga. Yang penting nyolatinnya, mahdohnya itu nyolatinnya. Masalah jenazahnya gimana itu goiru mahdoh, pasti terjadi khilafiyah. Ibu yang udah pernah haji umroh, ya kan saya sering nyampein di Mekah Madinah itu kan hampir tiap sholat kita sholat jenazah. Ya. Nggak tahu kalau perempuan ya, kalau yang laki kan langsung pada sholat tuh, ya. Langsung di komando ya sama Bilalnya, kita sholat jenazah. Itu kalau ibu lihat kagak ada, misalnya sholatnya di Masjidil Haram, nggak ada di depan Ka'bah ada mayat, ada jenazah. Atau di Masjid Nabawi nggak ada depan imam jenazah. Lah itu taruhnya di mana? Kalau di Masjidil Haram ditaruhnya di belakang dekat parkiran. Kalau yang Masjid Nabawi ditaruhnya di lorong depan yang mau ke makam Nabi tuh, ke Rogoh ya. Kalau sekarang kalau ibu keluar dari Rogoh tuh kan ada jalanan ya lorong, nah ditaruhnya di situ tuh. Nah timbul kan pertanyaan, berarti yang wajib itu apanya nih? Posisi jenazahnya apa sholatnya? Sholatnya. Posisi jenazahnya khilafiyah ulama. Berhubung di sana mazhabnya Hanafi, maka tidak wajib dihadirkan. Menurut mazhab Hanafi, orang yang wafat tidak wajib dihadirkan. Karena Nabi pernah mensolati orang di atas kuburannya. Ya, ntar kapan-kapan kita bahas, saya nggak mau lebar ke situ takut panjang ya. Intinya secara mazhab Hanafi, mayat itu, jenazah itu tidak wajib dihadirkan. Sebetulnya menurut jumhur ulama pun, mayoritas ulama ya, berarti mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, itu juga nggak ada kewajiban jenazah itu dihadirkan, nggak ada. Cuman sunahnya dihadirkan. Jadi nggak ada kewajiban. Sementara menurut mazhab Hanafi nggak ada kesunahan, nggak ada kewajiban. Bahkan beberapa ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan bangkai manusia itu najis. Kalau jumhur ulama bangkai manusia suci. Ibu kalau belajar fikih ya, setiap bangkai najis gitu kan, kecuali bangkai ikan, kan disebutin tuh ya. Terus bangkainya Bani Adam manusia. Itu menurut mazhab kita, karena kita belajarnya Syafi'iyah. Tapi kalau ibu belajarnya Hanafiyah, mazhabnya Imam Hanafi, bangkai manusia najis. Makanya mereka nggak memasukkan manusia ke dalam masjid, karena menurut mereka bangkai manusia najis. Najis bukan berarti jelek loh bu, bukan. Najis di sini maksudnya karena udah meninggal, udah mati, maka posisinya nggak lagi suci, gitu ya. Artinya ketika kita megang ya tangan kita najis, harus dibasuh. Kalau menurut mazhab Hanafi, kalau menurut mazhab Syafi'i enggak. Ya, sebelum dikuburin kita pegang mukanya misalnya gitu, atau pas ngebuka kain kafannya kepegang tangannya, nggak perlu basuh tangannya karena menurut mazhab kita tidak najis. Jadi sekali lagi
Kalau secara poin per poin 4 tadi ya, dari mandiin jenazah, terus ngafanin jenazah, nyolatin dan menguburkan, itu memang mahdoh, artinya kewajiban kita. Tapi kalau bicara per poinnya itu ibadah ghairu mahdoh, makanya pasti ada khilafiyah gitu ya. Beda lagi kalau sholat gaib itu kita nggak sempet ngelayat. Misal ya kita punya saudara ya di Jawa misalnya gitu, atau saudara kita di Palestina nih, kan banyak yang meninggal nih, ibu sholat gaib niatin untuk sholat jenazah nggak apa-apa. Atau yang gampang tadi lah, kita dapat kabar, dipanggil lah kita gitu ya, mbah misalnya gitu, itu bude ini meninggal, wah kita lagi di Jakarta ya kan, kita nggak sempat pulang, terus kita sholat jenazah dengan sholat gaib. Nah itu sholat gaib namanya, jadi sholat yang tanpa menghadiri jenazahnya. Keluar apa tuh? Ya memang kalau untuk orang meninggal itu ketika dimandiin ya memang harus begitu supaya najisnya keluar ya, supaya jenazah itu benar-benar bersih ya, dicebokin segala macam. Tapi saya sampai ini ya, kalau bahasa orang sekarang saya disclaimer dulu nih. Misalnya kayak Bu Widya, seandainya nanti praktek atau siapapun ibu di sini ya yang nanti praktek jenazah, maksudnya beneran mandi jenazah ya, jangan disebutin namanya. Karena kalau kita nyebutin namanya lah dia udah mati, berarti kita punya salah sama dia ya kan, terus kita minta maaf sama siapa? Kalau saya salah sama ibu, saya masih bisa minta maaf ya kan, saya salah Bu Yatmi, Bu Yatmi minta maaf ya, saya salah gini-gini gitu kan, saya bisa punya salah buang-buang, saya minta maaf ya gitu. Tapi kalau ntar Bu Yatmi sama Bu Ang udah meninggal, terus saya sampein kesalahan dia, kejelekan dia, Bu Yatmi itu tuh masih hidup, oh gitu ya, padahal orangnya udah meninggal. Lalu saya minta maaf sama siapa? Nah, makanya khusus buat yang nanti barangkali di antara ibu ada yang mandiin orang meninggal ya, itu nanti kan bakal kelihatan ya. Tadi tuh kayak cerita Bu Ani ya, misalnya kotorannya keluar, kalau dia punya penyakit nggak berhenti darahnya macam-macam, itu kan aib tuh ya, jangan disampaikan ya. Jadi kunci mulut hati-hati. Makanya dulu pernah saya bilang ya, saya diamanahin 3 sama kiai saya, jangan dilakuin ya. 1 mandiin jenazah, 2 ceramah haji, walaupun sekarang saya udah ngelanggar itu ya, jadi beberapa saya. Terus yang ketiga motong hewan kurban atau akekah, itu amanah kiai saya 3. Kamu nanti di Jakarta jangan lakuin 3 itu ya. Jangan ceramah haji atau umroh kalau kamu belum haji belum umroh. Tapi alhamdulillah kan saya udah umroh, jadi saya tahu ya, jadi bisa gambarin lah ya, dikit-dikit lah saya. Tapi sebetulnya saya juga nggak mau sebetulnya gitu, karena dulu amanah kiai saya gitu. Terus yang kedua, jangan motong hewan kurban, jangan motong hewan akekah. Bukan nggak bisa Bu, karena khawatirnya nanti setiap ada orang mau akekahan manggil saya terus. Kan umumnya mudin zaman dulu begitu ya, apa kalau zaman dulu sebutnya? Ya mudin ya, nah ya mudinnya, kan zaman dulu gitu. Orang zaman dulu mah jangankan kambing, ayam aja minta dipotongin, ya nggak? Ya kan orang zaman dulu biar didoain. Sampai sekarang, nah itu kiai saya amanah gitu. Ya kan lucu Bu, kita lagi ngajar nih gini, saya lagi ngajar. Tiba-tiba orang datang, Pak Ustadz minta potongin ayam. Disuruh potongin, terus saya pulang. Tadi dulu Bu ya, ngaji berhenti dulu saya potongin. Kan nggak mungkin. Ntar besok ada Pak Ustadz, nanti tolong potongin kambing, saya mau akekahan anak. Jadi waktu ngajar saya tersita gitu, paham ya? Nah itu amanah kiai saya itu. Terus yang ketiga itu termasuk jenazah. Nah kalau perihal jenazah, kiai saya bilang, kamu itu kalau nanti seandainya di Jakarta, apalagi jadi pendakwah, itu kan suka ngomong. Ya suka ngucap macam-macam lah, namanya kita ngajar ya. Namanya ngajar kan kayak orang ngamen, ngalor ngidul, ya kan? Nah khawatirnya kalau kamu ikut mandiin jenazah juga, suatu waktu kamu nyontoin perkara jenazah, kelepasan. Nah waktu Bu saya mandiin jenazah Pak Anu, Bu, ini azab Allah nih Bu, gitu. Nah itu kan bahaya ya kan? Terus saya minta maaf sama dia, gimana caranya? Orang udah meninggal, paham ya? Nah jadi harus hati-hati. Jadi kalau untuk trik misalnya dipijit segala macam, memang tuh ada triknya dan ada bacaannya sebetulnya, nggak sembarangan supaya ya tadi najisnya keluar. Ya tentunya dengan perasaan ya, kagak kayak orang kagak orang meres baju, nggak, ada perasaan lah, di pelan-pelan. Nah itu juga sebetulnya untuk menghindari fitnah, karena begini ya sekali saya kan juga pengalaman ngikut guru saya mandiin, walaupun saya sendiri nggak mandiin ya, nemenin doang segala macam. Nah ketika dikafanin
ya, jenazah baik laki-laki ataupun perempuan ketika sudah dikafanin, kalau seandainya mandiinnya kurang bersih, itu takutnya kotorannya baru keluar nyusul, Bu. Kalau ibu-ibu yang belum pernah mandiin mungkin nggak tahu, kalau yang pernah mandiin tuh pasti tahu. Misalnya ya, kalau seandainya mandiinnya kurang bersih nih gitu ya, dikafanin keluar kotorannya, nya keluar. Gara-gara tadi nggak bersih. Emang sih kalau yang ngerti fikih gampang. Ini kalau bicara fikih, ibu tinggal elap aja, bersihin lagi, nggak usah dimandiin lagi. Ya, cukup dielap, dibersihin, terus dibalut kafan. Jadi nggak perlu dimandiin lagi. Ini yang ngerti fikih. Kalau yang ngerti fikih, wah dosa banyak nih. Wah mandiin lagi, lah kan repot lagi. Ini pentingnya ilmu makanya. Ya, kalau yang ngerti ilmu gampang, lu bersihin aja selesai. Dan gak jadi fitnah kan. Nah tapi kalau yang nggak ngerti ilmu, takutnya disuruh mandiin lagi, takutnya ngomong macem-macem. Wah, hidupnya ngerepotin, mati masih ngerepotin aja. Oh, dosanya banyak macam-macam. Itu belum lagi kalau maaf jenazahnya punya penyakit. Kalau jenazah punya penyakit, ya, pasti mandiin bersih, pasti kapanin mulai keluar darahnya dari kuping macem-macem. Itu gara-gara apa? Gara-gara mandinya kurang bersih. Makanya hati-hati juga nih, ya, yang mandi-mandiin. Yang paling utama tadi, ya, kalau seandainya ada sesuatu tadi mulutnya, ya dikunci lah, dijaga. Makanya saya tadi, kalau saya bener ya Pak, pasti nggak bisa. Suatu saat pasti kan takutnya ya kelepasan, namanya manusia, lagi ngomong gitu kan, lagi ngajar, lagi ceramah, tiba-tiba kelepasan. Itu yang dikhawatirin. Mau nanya Alkitab, kalau jenazah kan dimandiin tuh, yang melayat itu boleh baca-baca nggak? Baca-baca apa? Baca komik? Baca Yasin atau baca tahlil atau baca apa? Jenazahnya Lagi dimandikan. Mandiin. Sebelah yang nyelawat banyak. Ya kondisional lah. Kalau misalnya masih ada waktu untuk bacain Yasin, Tabarok, macam-macam ya, surat-surat pilihan. Kalau masih ada waktunya, jalanin. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksain. Enggak, ini tak pas memandikan kan diiringin. Pas mandiin kan itu yang mandiin bilang, jangan baca-baca, ini lagi mengeluar kotoran gitu. Lagi gitu. Ya tadi tuh, itu masuknya mahdo apa goiru mahdo? Ya. Masuknya kan goiru mahdo, berarti nggak ada kewajiban kan? Iya. Jadi jawabannya gimana? Iya. Iya kondisional. Makanya yang mandiin, jangan baca, berhenti dulu yang baca lagi keluar kotoran. Ya iya makanya kondisional. Emang yang baca yang mandiin? Kebanyakan ibu-ibu kan disuruhnya baca apa hubungannya. Nah, loh, makanya pentingnya ilmu gitu. Iya. Jadi nggak ada hubungannya kecuali yang mandiin yang baca tabarok. Misalnya diapal nih tabarok atau diapal Yasin. Ya sambil mandiin dibaca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, pas buang kotorannya diberhenti, benar. Tapi kalau seandainya yang mandiin di jalanan, kurang ajar mandiin di jalanan, saya nggak setuju tuh. Ya. Hidup di dalam rumah manggil mandi di jalanan. Nah, tuh yang baca Yasinnya di dalam rumah kan gak ada hubungannya. Baca aja. Makanya tadi kondisional, pantas apa enggak gitu aja. Ya mama kan banyak kan ngaji show doang. Maaf ya kan bagi faktanya gitu. Ya makanya kondisional. Secara hukumnya itu nggak ada kewajiban, nggak ada juga perintah segala macam, nggak ada. Kan balik lagi ke dasarnya, kita diem doang aja juga gak ada masalah. Ini ada jenazah ya, kita ngelayat datang terus kita diem aja nih, kita nggak bacain Yasin, ini nggak ada masalah. Cuma kan nggak pantas gitu aja kan. Tapi bicara jenazahnya sendiri, kewajibannya tadi udah 4 itu. Saya tekenin, yang wajibnya itu 4: mandiin, ngapain, nyolatin, nguburkan, udah. Perkara entar yang ada di dalamnya, ya tadi tuh misalnya pertanyaan Bu Widya atau kasusnya Bu Yatni, itu mah nggak ada ngaruhnya sama jenazah, nggak ada ngaruhnya. Iya, nggak ada ngaruhnya. Mau di setelin dangdut itu nggak apa-apa. Mandi setelin dangdut ya kan, karena masih hidupnya senang ajub-ajub misalnya gitu. Setelin dangdut, nggak apa-apa, asal paling PA gitu aja. Ya, kalau saya jujur kurang setuju kalau ada jenazah dimandiin di jalanan, kasihan.
Makanya saya ngomong bolak-balik lah untuk orang-orang sini, udah mandi di musola ntar tinggal ditutup nih. Kalau yang dimandi di sini ya ditutup semuanya. Karena kalau di jalan tuh satu adab. Sekali lagi walaupun tidak mengurangi dan menghilangkan sahnya mandi ya. Jadi mau dimandi di kali juga gak apa-apa sebetulnya. Cuman kan ya tadi adab. Maaf nih, saya ekstrim aja deh. Ibu yang ngontrak rumah, kalau ibu ngontrak. Kalau aku bangun rumah, yang punya rumah, ibu yang bangun rumah. Ibu sehari-hari tinggal di situ, brojolin anak di situ, ngerawat anak sampai gede di rumah itu. Pas mati di luar, anak takut basah, ibu saya mandinya di luar aja. Oh tuh kalau ibunya hidup sialan gitu kan. Bener, coba pikir deh. Kok cuman gara-gara takut basah rumahnya, takut berantakan, ibunya dibandiin di jalanan. Ya Allah, saya sedih kadang nih, ini anak kayak gimana gitu. Terus gimana? Ya kalau memungkinkan, kalau masih bisa di rumah, ya biarin becek-becek dikit lah. Makanya kan orang kalau meninggal kan pasukannya banyak. Yang satu bagian nyerotin, apalagi sekarang udah enak bu, mandi jenazah udah ada tempatnya segala macem kan. Iya, zaman dulu orang tua kita pakai gedebong pisang, ya nggak zaman dulu. Ya otomatis beleleran tuh. Nah, kalau sekarang kan udah maksudnya lebih ringkas ya, udah instan macem-macem. Iya, udah praktis, udah coba adabnya lah. Kalau memang rumahnya kecil, rumahnya sempit, ya bawa ke musola. Nggak tahu saya kalau di Alidaya, Baitur Rahmah, Alka sih nggak tahu ya. Mereka nerima apa enggak. Tapi kalau di sini saya nerima. Lebih baik mandiin di sini, lebih aman, tinggal ditutup jaro-jaronya nih, pagar-pagarnya ditutup, nanti ada yang jagain lah. Karena kayaknya nggak pantas banget, ya. Kok jenazah dimandiin di jalanan? Coba jalanan bu, orang nongkrong aja gak pantas. Orang nongkrong jalanan pantas gak? Ibu nongkrong itu jalanan ambil ngopi gitu, kan gak pantas kan? Ibaratnya gitu, ini jenazah orang meninggal. Masa dia yang bangun tuh rumah, dia yang beli tuh rumah, ya kan? Pas giran meninggal, dikeluarin dari. Coba perasaan ibu lah gimana coba? Cuman kan orang nggak kepikiran ke situ. Ya. Kalau bisa jangan sampai kita ya mandiin jenazah di jalanan karena nggak pantas. Ya kalau ada terasnya, bisa kayak tempat saya tuh, tempat saya kan masih ada terasnya tuh, lah masih mending lah. Atau tempat Budiran nih, masih ada terasnya ya. Nah tapi kalau misalnya kayak Bu Yatmi gangnya kagak ada terasnya, di sini kagak ada terasnya, coba di jalanan bayangin. Kalau yang rumah masih ada terasnya masih penting, pokoknya kan ketutup ya, masih ada di wilayah rumah. Tapi kalau rumah yang nggak ada terasnya coba, pantas nggak kira-kira mandi jenazah? Tahu itu saya juga bingung tuh adat dari mana itu. Ya. Padahal orang tua kita nggak ada loh kayak gitu loh. Coba ibu bayangin yang zaman dulu, nggak ada loh pakai bilik, ya kan, rapi lah gitu. Walaupun sekali lagi untuk mandinya sendiri tetap sah, ya. Selama mandinya mengikuti aturan syariat, walaupun di jalanan secara fikihnya tetap sah. Cuman kan nanti ya itu baliknya ke ibadah goi rumah tuh nanti adab apa enggak di situ. Sama aja kayak tadi, adab enggak kalau menghadapkan ke kiblat kan begitu. Nah, nanti terjadi perbedaan pendapat ulama. Allahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.